Malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ada yang bilang, utang itu seperti anak-anak. Makin kecil maka makin berisik pula teriakannya. Itulah yang terjadi dengan utang dari pinjaman online. Angkanya biasanya relatif kecil, tapi cara menagihnya luar biasa berisik, bahkan jahat. Sudah tak terbilang berita dan cerita korban-korban pinjol yang telah viral. Apapun awal mulanya, akhir ceritanya selalu sama. Bunga membuat utang nyaris mustahil dilunasi, lalu dikejar-kejar dengan menghalalkan segala cara. Fenomena pinjol ilegal adalah gejala kompleks yang merupakan akumulasi banyak hal. Masih adakah jalan keluar untuk memperbaikinya? Apa yang perlu dilakukan otoritas dalam menyikapi praktek pinjol yang serampangan? Inilah Mata Najwa, terjerat pinjol. Baik-baik dari awal. Gak mampu, udah gak mampu tanggil. Ancaman debt collector pinjaman online bukan pertama kali terjadi. Tidak hanya pada peminjam saja, teror bahkan juga dilakukan pada orang sekitar peminjam. Kondisi saya pun diintimidasi terus gitu. Saya sempat bawa bunuh diri. Setelah kami telusuri, ternyata mereka juga meminjam lebih dari 10 fintech sekaligus. Beli data entah dari kartu kredit, perbankan. Utang bayar loh, utang. Teman-teman, pinjaman online atau pinjol seringkali jadi jalan pintas untuk mendapatkan uang atau dana talangan secara cepat, terutama dalam situasi sulit. Celakanya, ada banyak pinjol ilegal yang mengakses dan menyalahgunakan data pribadi hingga berujung teror dan tipu daya. Seperti yang dialami oleh Ibu E yang terjerat hutang di 17 aplikasi pinjol. Saya sudah terhubung dengan Ibu E. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Bisa mendengar Najwa di studio? Bisa mendengar baik. Saya juga ingin terima kasih sudah bersedia bercerita di Mata Najwa malam ini. Selain Ibu E, nanti juga akan bisa langsung bertanya karena saya juga sudah mengundang hadir di studio pengacara LBH Jakarta Jenny Sylvia Sari Sirait. Selamat malam, Jenny. Selamat malam, Kak Nana. Hadir juga bergabung tepatnya lewat sambungan video ada Pak Tongam Lumbam Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi sekaligus Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK. Selamat malam, Pak Tongam. Selamat malam, Mbak Najwa. Baik, saya ingin kita dengarkan dulu cerita dari Ibu E ya Pak yang terjerat pinjol. Persisnya jadi sampai 17 pinjol Anda terjeratnya, Mbak. Oke, baik, Mbak Nana. Sudah saya jelas? Jelas, silahkan Bu. Ya. Ya, jadi awalnya itu tahun 2018 saya kan bekerja di suatu perusahaan. Saat itu lokasinya masih mudah dijangkau. Setahun kemudian kantornya pindah jadi lebih jauh, operasionalnya otomatis membengkak. Saya mau resign, tapi saya takut sama keluarga karena ada keharusan untuk bekerja. Jadi saya bertahan dengan operasional yang membengkak seperti itu. Belum lagi ada beberapa kewajiban-kewajiban di rumah yang harus saya bayarkan. Misalnya karena saya meninggalkan anak, saya harus bayar pengasuh dan lain sebagainya. Yeah. Akhirnya saya coba satu kali. Dan itu masih bisa diatasi gitu kan. Terus karena kantornya pindah lagi jauh lagi gitu kan, kantor tempat kerja saya pindah lebih jauh lagi. Jadi maaf Ibu saya potong. Jadi Anda mau cerita di awal memang karena kebutuhan mendesak yang membuat Ibu harus meminjam lewat aplikasi online begitu ya? Iya, karena saya sebetulnya udah nggak mau bekerja di situ karena akomodasi membengkak, tapi saya takut sama keluarga kalau saya harus resign gitu, karena saya nganggur sebentar aja disuruh kerja gitu. Dan akhirnya berapa aplikasi atau berapa pinjaman online nih yang Ibu akhirnya waktu itu pinjam? Waktu itu saya pernah di ilegal, cuma kalau yang ilegal itu karena kasar sekali dan sangat-sangat mengganggu. Dan yang tersisa yang 16 ini
saya lagi negoin supaya bisa cicil jumlah pokoknya saja yang akan saya bayarkan semampu saya dan jika saya sudah mendapatkan pekerjaan lagi. Tapi Oke, DC jadi total namanya ada jadi total mengerti. 17, yang legal berapa, yang ilegal berapa, Bu? Kalau untuk saat ini saya legal semua karena yang ilegalnya sudah diselesaikan semua. Oke, jadi yang ilegal sudah diselesaikan semua. Total utang sampai sekarang sisa berapa? Saya lupa ya, 20-an kali ada ya. 20-an. Sebelumnya itu berapa banyak sebelum diselesaikan satu-satu? Sebelum diselesaikan satu-satu yang ilegalnya bisa sama bunga dan lain-lainnya bisa mencapai 50-an kali ya. 50 juta. Karena bunganya luar biasa. Ketika itu tapi Ibu tidak tahu itu ilegal atau memang sudah tahu dan supaya lebih cepat dapat uangnya atau merasa terjebak nih karena nggak tahu kalau ini ilegal sebetulnya? Saya nggak paham karena ketidaktahuan saya dan saya memang urgent, ada yang dibutuhkan untuk transport, kerja, atau untuk kebutuhan balik lagi ke situ. Ada tulisannya kan Kominfo atau KSP. Ada Kominfo berarti kan saya pikir ya legal gitu kan, tapi ternyata di dalamnya itu beranak pinak, ada beberapa sekali klik langsung cair banyak gitu kan, ternyata itu jebakan. Oh jadi di aplikasinya ada logo Kominfo begitu, jadi Ibu pikir itu namanya legal karena legal. ada logonya begitu ya? Oke. Pada saat berurusan nih dengan pinjol ilegal ini, cara mereka menagih saya dengar keterlaluan ya Bu, seperti apa boleh diceritakan lagi ke teman-teman Mata Najwa? Oh, sangat-sangat keterlaluan karena pada saat penagihan dia akan berkata-kata kasar, bayar gitu, maling atau misalnya apa perlu saya buatkan open BO kaitannya gitu kan, terus dia majang foto dan segala macam, tidak basa-basi, langsung kalau telepon pun bahasanya mengintimidasi sekali gitu dan saya kan jadi takut. Sempat ada yang nyamperin ke rumah juga, saya dengar, betul itu? Ada, ya tapi itu dari yang legal sih, kalau yang datang ke rumah. Dan itu sebetulnya saya sudah cicil 14 kali, jadi sebetulnya dia udah untung banyak juga sih harusnya. Oh jadi yang pinjaman online legal pun cara-cara nagihnya juga menurut Ibu tidak pantas? Iya, seperti saya sudah sampaikan ke tim Mata Najwa ya, ada yang di situnya legal tapi penagihannya serasa ilegal dan kawan-kawan saya juga bilang seperti itu, sekarang sama aja rasanya. Jadi kalau misalnya walaupun legal ada OJK-nya, tetap aja penagihan mereka kasar. Jadi legal tidak legal pun cara nagihnya sama-sama kasar gitu, itu yang Ibu alami ya? Iya, dan teman-teman saya juga merasakan seperti itu. Jadi sampai meski baru-baru ini ada teman saya yang sampai keguguran, sampai pendarahan, seperti itu karena nggak kuat ditekan DC. Saking stresnya tuh, akhirnya sampai keguguran. Ibu juga pasti pada saat teror-teror itu juga saya tidak bisa membayangkan, pasti rasanya juga sangat khawatir, takut ya Bu? Iya, saya stres, puncak stresnya ya bulan Januari, Februari, dan saya mau ngomong kemana, saya mau ngomong ke orang tua juga nggak mungkin karena orang tua saya juga ekonominya biasa-biasa saja gitu kan, mau menjual aset-aset apa yang saya punya gitu kan, akhirnya saya coba ya saking stresnya apa-apa juga nggak fokus sih sebenarnya. Oke. Mau ngadu ke siapa, sempat saat itu ke LBH Jakarta sih saya ngadu. Oke, Ibu jadi ngadu ke LBH Jakarta, Ibu sempat lapor atau ngadu ke polisi atau ngadu ke Satgas Waspada Investasi? Saya kalau ke polisi enggak ya, karena menurut teman saya kalau ke polisi juga paling dibilanginnya gini, ya salah sendiri ngutang ya bayar gitu. Kalau polisi pernah teman saya lapor seperti itu gitu kan. Tapi kalau ke Waspada Investasi saya sempat laporkan yang RP pinjaman itu karena udah sangat mengintimidasi sekali. Jadi saya lapor ke Satgas Investasi. Apa respon dari Satgas waktu itu Ibu? Dibantu tidak? Dibantu sih dan memang nggak lama kemudian ditutup, tapi waktu itu saya langsung cek setelah ada pengumuman ditutup di Google ya, masih ada di Play Store, cuman sekarang saya nggak tahu, udah nggak pernah ngecek lagi masih ada atau tidak di Play Store. Oke, baik, saya ingin ke Mbak Jenny. Mbak Jenny cerita tadi
yang kita dengarkan ini dibantu oleh LBH Jakarta. Seberapa banyak sebetulnya Ibu E dan yang lain-lain begitu yang mengadu ke LBH Jakarta menjadi korban pinjaman online? Baik, terima kasih Kak Nana. Pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta sejak pertama kali LBH Jakarta buka pos terkait dengan pinjaman online sampai dengan bulan Agustus kemarin ya, itu kalau kami hitung sudah di atas 7.200 sebenarnya data pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta. Pengaduan kanalnya bisa macam-macam. Datang langsung ke LBH Jakarta, konsultasi, ada email juga yang kami sediakan khusus untuk teman-teman korban pinjaman online, dan mekanisme pengaduan lainnya. Kurang lebih di atas 7.200 lah, Pak. 7.200, dan ceritanya kurang lebih hampir sama yang kita dengarkan. Persis. Bagaimana terjebak dengan pinjaman online, bagaimana kemudian tagihan. Kalau tadi disebutkan yang menagih, bahkan ketika pinjaman online legal pun cara penagihannya juga sama tidak beradabnya, itu juga Anda temukan? Betul Kak, kalau dari pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta, sepertiganya adalah aplikasi pinjaman online terdaftar atau berizin di OJK. Kami tidak menggunakan term legal dan ilegal karena menurut kami semuanya berada di dalam pengaturan peraturan perundang-undangan. Nah, problemnya adalah sepertiga di antara pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta itu semua mengadukan pinjaman online terdaftar dan berizin di OJK. Jenis pelanggarannya sama atau berbeda, beda-beda tipis juga sebenarnya gitu. Terkait dengan data pribadi itu pasti masuk jadi permasalahan. Pun juga penagihan masih juga muncul sebenarnya, sekalipun sekali lagi udah ada pengaturan-pengaturan dasar lah ya dari OJK, begitu Kak. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ibu E, kita harus break, tapi saya nanti akan kasih kesempatan Anda juga untuk berbicara dengan Ketua Satgas Waspada Investasi. Apakah masih ada unek-unek atau apa yang Anda harapkan bisa diambil langkah lagi untuk utang Anda yang belum terselesaikan. Dan setelah ini saya juga akan berdialog teman-teman dengan Nafa Urba, yang juga menjadi korban dari pinjaman online. Tidak tahu apa-apa, tidak pernah meminjam, tetapi diteror. Seperti apa kisahnya? Setelah pariwara, tetap di sini.